alihi wa sahbihi wa man walah. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-95. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bidzalimin. Wa la yatamannaw, dan tidak akan menghendaki, tidak akan menginginkan ini alih kepada kematian. Mereka tidak akan menghendaki kematian, tidak akan menginginkan kematian abadan, selamanya bima qaddamat, karena apa yang mereka lakukan dulu mereka lakukan aidihim, dengan tangan-tangan mereka. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui bidzalimin, terhadap sikap dolim mereka. Sikap dolim. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Di ayat yang sebelumnya mereka mengaku kul in kana lakumud darul akhirata indallahi khalisatan min dunin nas fatamannau mauta in kuntum shadiqin. Jadi kata Allah, katakan kul in kana lakumud darul akhirah, jika memang akhirat atau surga itu hanya milik mereka sendiri, tidak bagi yang lainnya. Kulingkan selaku modal akhirata endalnya khalisatan min dunin nas fatamannau maut, maka silakan inginkan oleh kalian al-maut, kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang yang benar. Nah, dijawab oleh Allah dalam ayat 9 di surat Al-Baqarah ayat 95 ya, walai yatamannau, mereka tidak akan menginginkan kematian abadan, selamanya. Mungkin pahit apa? Jadi berapa bakal pahit? Berapa bakal pahit? Tapi mungkin ayat pahit itu. Nah, mereka tidak paham kalau dirinya sendiri itu akan mati. Kita juga calon mati ya. Kalau kita calon mati, insyaallah. Sama. Tetapi kenapa mereka tidak mau? Walayat tamanau abadan bima qaddamat alayhi. Itu karena ada perbuatan dosa mereka. Sadar dirinya tidak. Dirinya sadar bahwa tiba latih kan ukurnya dosa, maka nabungun payah hasil. Bukan takut dengan proses matinya, tetapi takut balasannya nanti. Padahal gitunya. Rasa-rasa kan orang tidak siap mau kayak nanti sabnau mau pakai dosa hayang mau hayang musul khotimah, tapi insya Allah kadang-kadang maut itu tergantung dengan kebiasaan. Kalau orang biasa sholat berjamaah, maka kita berharap bahwa matinya juga ketika sedang sholat berjamaah di masjid. Yang bahaya ketika orang suka ke kafe ya, kemudian dia meninggal di kafe ya. Dalam tafsir Bidghalil Quran, Said Qutb pernah menyampaikan begini. Lakin Said Qutb anna hadhil ayat tumathilu kashfan li gururi yahudi ruhi
Jadi Sayyid Qutb menekankan bahwa ayat ini adalah bentuk pembongkaran keangkuhan spiritual kaum Yahudi karena kesombongannya orang Yahudi, angkuhnya orang Yahudi yang menganggap bahwa dirinya paling benar, dirinya paling hebat, paling baik di antara semua umatnya. Ini adalah keangkuhan orang-orang Yahudi. Wa yaqulu fi dinil Qur'an innal insana alladzi yu'minu haqqan bi annahu habibullah. Nah, Sayyid Qutb menuliskan bahwa orang yang benar-benar meyakini dirinya sebagai kekasih Allah. Jadi orang Yahudi kan mengaku bahwa dirinya sebagai kekasih Allah. Habibullah, dia mengaku bahwa dirinya sebagai kekasih Allah. Dalam ya kaum Yahudi kekasih Allah melainkan musuh Allah, gitu kebalikannya. Nah, Habibullah yajib ayyashtaqa ila liqa'illah. Maka kalau konsekuensinya begitu, kalau dirinya mengaku bahwa dirinya itu sebagai Habibullah, kasih Allah, maka seharusnya yajibu ayyashtaqa ila liqa'illah, wajib atau seharusnya merindukan, dia itu harus merindukan pertemuan dengan Allah kalau memang dia kasih Allah. Seperti Rasulullah kan, kalau Rasulullah kan betul Habibullah, kekasih Allah. Maka ketika ditanya oleh malaikat ketika mau dicabut nyawa, ya Rasul, mau ketemu dengan Allah atau mau tetap hidup di dunia? Kalau ketemu Allah berarti harus sekarang saatnya meninggal dunia. Maka apa jawaban Rasul? Saya ingin segera ketemu dengan Allah. Maka silakan cabut nyawa saya. Bagaimana Pak Dokter diberi tawaran dia itu bagaimana? Aduh, pemajikan orang kere Jibril, malaikat. Nah itu ulah malaikat pemajikan orang kere budak ketik kere. Abdi Jawa gawe tetep pensiun ulah kere. Ulah waka, ulah kayana. Tapi lu tak apa pakai kan? Maka kalau dia mengaku bahwa dia sebagai kasih Allah, tentu seharusnya dia merindukan bertemunya dengan Allah kalau memang dia menganggap dia sebagai kasih Allah. Nah, la ayyakhafa minal maut, bukan takut dengan mati. La ayyakhafa minal maut, bukan takut mati kalau memang dia ngaku sebagai Habibullah, rindu dengan Allah, pengen mati cepat, bukan takut mati. Walakin al-yahuda ghariquna fid dunub wa khiyanati ta'alimillah wa yafiruna min al-maut li ilmihim bil iqabil ladzi yaqtadiruhum. Akan tetapi karena mereka itu kenapa takut mati? Karena mereka dipenuhi dengan dosa dan pengkhianatan terhadap ajaran Allah. Dosa, khianat terhadap ajaran Allah. Nah, mereka menghindari maut itu karena sadar akan balasannya, bukan prosesnya takut mati biasanya dicabut mati nah hese atau nyeri, bukan. Tapi dia sadar nanti balasannya di akhirat itu yang dia takutkan. Yang ada itu. Wa yarqabu anna hadhihi ayat la tuwabbihu yahuda zamanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasa. Menurut Sayyid Qutb bahwa ayat ini tidak menyentil Yahudi di zaman Rasul saja. Jadi bukan hanya ayat ini bukan hanya menyinggung kaum Yahudi yang berada pada zaman Rasul saja, bukan. Nah, kata Sayyid Qutb, bal tashmalu kullama yaj'alud dina ramzan litakabbur,
kata Said Qutb, ini semua termasuk semua umat yang menjadikan agama hanya simbol keangkuhan tanpa tanggung jawab etis dan moral. Jadi agama itu dijadikan sebagai bahan untuk menyombongkan diri. Ya, orang mah agama Islam pang benerna, orang NU bakal masuk surga, Muhammadiyah mah surgana surga Firdaus atau Persiwa surga Royan, kabeh milik surgana surga orang yang. Nah, agama itu dijadikan sebagai simbol keangkuhan saja. Padahal ini tahun yang dulu. Tetapi ini tertanam di zaman sekarang juga seperti itu. Di zaman sekarang seperti itu. Nah, terhadap isi ajaran agama itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa dirinya itu paling benar, paling sah masuk surga, yang lain mah paling lolol. Nah, kalau orang menganggap seperti itu persis sama dengan sikapnya kaum Yahudi. Kemudian di dalam tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyampaikan bahwa yubayyin Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi anna qaulallahi ta'ala wa la yatamannahu abadan. Jadi Imam Al-Maraghi itu menyebut lafaz wa la yatamannahu abadan itu adalah sebetulnya buat takkidul ilahiyun, itu penegasan ilahiyah, penegasan tauhid, penegasan Allah bahwa ala admi qudratihim ala tamannil maut, penegasan Allah bahwa atas ketidaksanggupan mereka, atas ketidaksanggupan kaum Yahudi mengharapkan kematian. Jadi sebetulnya pernyataan mereka yang di ayat sebelumnya, qul in kana lakum darul akhirati indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, surga itu hanya milik mereka, itu sebetulnya penegasan bahwa ketidaksanggupan mereka untuk menghadapi mati. Mana tuh membela dirinya sendiri atas kelemahannya. Geus nyaho lemah urang teh, hayu we gitu. Geus nyaho urang teh teu apal, hayu we ngadalil. Jadi dipaksakan mendalilkan sesuatu tanpa pengetahuan, tanpa kesanggupan dirinya, itu juga tidak boleh. Jadi geus mah urang teh salah, geus masalah, hayawan yang kebenaran gitu. Hayawan yang kebenaran. Nah, itu kalau ada orang, dan itu sifat itu bukan hanya berlaku pada orang Yahudi dulu, Pak. Di zaman kita juga ada sekarang. Geus apa mana teh salah. Hayawan yang kebenaran. Ya. Bukan karena takut akan prosesnya. Nah ini bukan laisa khaufan min laqdatihi. Jadi bukan karena takut proses matinya, Pak. Proses kemarin cabut nyawa, bisi cabut nyawa teh nyeri, adu belajar, aya cabut nyawa, adu belajar, aya mendingan cabut nyawa teh stroke ya, baru pala. Mereka juga tahu, Pak, bagaimana proses pencabutan nyawa itu. Mereka seringkali menyaksikan itu. Tapi bukan itu yang mereka takutkan sebetulnya. Bukan proses pencabutan nyawa, tetapi bal li syu'urihim bidzanbi natijatan lil ma'asil kabiratin lati irtakabuha. Sebetulnya karena rasa bersalahnya atas dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Sebetulnya mereka khawatir
dosa besar yang pernah mereka lakukan bima qaddamat aydihim dulu apa saja mirdu qatlil anbiya, seperti membunuh para nabi, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh. Termasuk Nabi siapa yang dibunuh? Katanya kata mereka Nabi Isa. Wa tahribil wahyi, dan mereka seringkali memutarbalikan wahyu, memutarbalikan fakta. Dulu kan mereka mengakui adanya Rasul, ketika tidak ada, dia diakui. Oh, kitab Taurat, Injil mah ayat Rasul berapa? Jadi tahrifil wahyi, memutarbalikan wahyu. Bahum ya'lamuna annal mauta huwa badayatul hisabi ala tilkal jaraim. Mereka tahu, sadar bahwa kematian itu dianggap oleh mereka itu sebagai awal dari hisab, sebagai awal dari perhitungan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan dulu, atas semua kejahatan yang pernah mereka lakukan dulu. Itu mereka sadar kematian itu bagi mereka awal mereka dihisab, makanya takut mati. Jadi wadul lamun main sebut sebagai Habibullah, kasih Allah, dan surga itu milik Allah. Seharusnya kalau orang beranggapan bahwa surga itu miliknya sendiri, ya, surga sendiri, pasti yang buru-buru Pak surga teh. Ya. Boleh teman? Iya, pasti yang buru-buru. Ya, kuduna. Gimana? Nuayas dia. Menurut Al-Maraghi, wa yaral maraghi anna bil ayati dalilan ala irtibat al-mubashiri baina sulukil insan fid dunya wa ma'rifatil akhirah. Kata Imam Al-Maraghi bahwa ini adalah contoh hubungan langsung antara perilaku dunia dengan sikap terhadap akhirat. Bahwa orang yang zalim akan menghindar dari tanggung jawab ukhrawi. Jadi kalau orang di dunia itu punya sifat kedoliman atau kejahatan atau dosa, maka ia tidak mau, dia menghindar dari tanggung jawab di akhirat. Jadi akhiratnya dia menghindar, tidak mau mati, tidak mau bisa, karena sieun pahitnya drama akan bakal pahit. Kemudian Ibnu Asyur At-Tahir dalam tafsir At-Tahir, Ibnu Asyur kitabnya Tahrir wa Tanwir, yang dulu Ibnu Asyur ilal ayati min zawiyati burhani aqliyin yabdaul ad-diniyya zaib. Kata Imam Tahir bin Asyur melihat ayat ini dalam kerangka bahwa ini merupakan argumen logis untuk menyingkap kedustaan religiusnya mereka. Jadi tadi sikap logis tadi, kalau memang betul dia itu merindukan Allah atau Habibullah atau surga itu miliknya, maka dia akan segera minta mati. Saya kira punya jaminan dari Allahnya. Ya, sekian coba main masa surga ayeuna nipai enggak nipai. Lamun siapkeun, lamun sudah siapkeun surga. Tapi lamun can pugu mah surga kader. Lobak ini dosa dibersihkan. Nah, ia menyebut bahwa ketika seorang mengklaim sebagai kasih Allah, seharusnya ia menunjukkan kesalehan batinnya. Jadi kesalehan batin dan kesiapan untuk bertemunya. Jadi batinnya soleh itu ada kesiapan mental Pak untuk bertemu dengan Allah. Nah, kalau orang sudah siap mental untuk bertemu dengan Allah, maka saya yakin hidupnya tidak akan pernah berbuat salah. Kalau ada kesalehan batinnya, kesalehan mental. Apa yang bisa diambil dari
pesan moral dari ayat ini ar-risalah al-akhlaqiyah wal mu'asyirah lil ayat. Jadi pesan moral yang dapat diambil yang pertama adalah tu'allimna hadhil ayat anna man kana wa'iyan bi dhalmihi wa dhanubi al-khawf minal maut bisababid dunub. Jadi pesan moralnya itu adalah yang pertama ketakutan terhadap kematian karena dosa. Itu biasalah. Jangan kan orang Yahudi Pak, kita juga gitu ya. Kalau kita takut mati Pak, karena adanya dosa yang dilakukan. Nah, tu'alimna hadhihi ayat anna man kana wa'iyan bi dhalmihi wa dhanubi. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang sadar akan kezaliman dan dosa-dosanya la yarju liqa Allah wa huwa ala ghairi isti'dad. Saya yakin dia tidak akan pernah berharap bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak siap. Itulah saya yakin semuanya bersama. Jadi kalau sadar bahwa dirinya punya dosa, sadar, saya juga sadar, saya sadar masih banyak dosa, maka saya juga mohon kepada Allah, ya Allah, jika saya masih banyak dosa jangan matikan saya. Tapi kalau saya sudah bersih dosa silakan ambil saya. Nah, saya tidak mau juga kalau mati nanti saya harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan atau kezaliman yang pernah saya perbuat. Maka idealnya memang idealnya kita meninggal itu dalam keadaan tidak berdosa. Maka kita berusaha dari sekarang bagaimana kita menghapus semua dosa yang pernah kita lakukan dan berusaha untuk memperbaiki semua bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah, jangan sampai dilanggar, supaya kita siap dalam menghadapi kematian. Dan ini wahada yu'addu ta'dziran likulli insani ayyuraji'a nafsahu daiman. Ini menjadi peringatan kepada semuanya untuk selalu mengoreksi dirinya, mengintrospeksi dirinya, menghisab dirinya. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, sudah berapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai muklis juga tidak boleh ya, seimbang ya boleh, tapi kebaikan harus lebih banyak daripada keburukan. Maka persiapkan dari sekarang, sebab kematian itu tidak akan pernah ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu kematian kecuali kepada Rasulullah dan Nabi Musa ya. Nabi Musa kan mau dicabut, Musa waktu sudah datang untuk dia ambil dicabut nyawanya. Nabi Musa, kenapa kau baru kasih tahu sekarang? Lah, kata malaikat, bukannya sudah saya kasih tahu dengan apa? Satu, rambutmu sudah berubah. Itu. Maka hati-hati kalau rambut berubah. Karena sudah berubah semir robek. Bukannya sudah saya kasih tahu. Allah sudah kasih tahu, satu, rambut berubah. Dua apa? Gigi ompong. Hati-hati kalau gigi sudah ompong. Yang ketiga apa? Mata sudah ragu. Ya, kecuali Rasulullah dan Nabi Musa yang tidak tahu untuk mencabut nyawanya. Kalau kita yang mudah-mudahan juga tidak tahu itu, supaya bisa tawar-menawar kemarin lahir sebagai dosa. Yang kedua, hikmah pesan moralnya adalah Allah alim bikulli dzulmin. Allah Maha mengetahui segala kezaliman. Inna khitam al-ayat yu'akkidu haqiqah aqidiyah wa hiya anna Allah la yaghfalu an dhalmi dhalim wa yashmalu dhalika al-kadhiba wa tazwir fi mayadin ad-din. Jadi penutup ayat ini di kalimat wallahu alimun bil zalimin memberikan penegasan teologis bahwa Allah itu tidak lalai terhadap kezaliman, tidak akan lalai terhadap perbuatan dosa seseorang, tidak lalai terhadap perbuatan kejahatan seseorang. Allah itu pasti tahu yang dilakukan oleh semua manusia, termasuk kedustaan dalam
Bimayadin adin termasuk dalam kedustaan dalam masalah agama. Yang ketiga samurani adalah naqdul iman az-zaid, kritik terhadap keimanan semu. Jadi yumkinu tatbiqul ayat fi siyaqil hadis karena kalimat yad'una annahum ala haqqin mutlaqin fid-din. Ayat ini dapat diterapkan dalam konteks modern sebagai kritik terhadap pihak-pihak yang merasa paling benar dalam beragama. Jadi pihak-pihak yang merasa benar, paling benar dalam agama dikritik oleh ayat ini. Nah, walakinnahum ya'bauna tahammul al-akhlaqiyyah wal ruhi li aqidatihim. Namun enggan menjalani konsekuensi etis dan spiritual dari imannya. Jadi ayat ini mengkritik orang yang paling benar, tetapi dia tidak mau menanggung konsekuensinya. Ya tak kayak tadi lah. Dia mengaku bahwa dirinya itu adalah ahli surga, atau dia jaminannya surga, atau dia habibullah, tetapi dia tidak mau menanggung konsekuensi mati. Tidak mau dia menanggung konsekuensi balasan di akhirat. Makanya siun Pak. Nah itu tiga pesan moral yang dihasilkan dari ayat ini, dan mudah-mudahan ayat ini memberikan spirit buat kita untuk selalu siap untuk menyiapkan diri untuk kematian, kemudian senantiasa mengoreksi, mengintrospeksi, menghisab diri supaya kita tidak takut mati. Itu saja saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.